Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Homemade. Nah, kali ini teman-teman aku mau bikin nastar yang menggunakan butter segitiga biru seperti ini. Dan ini takarannya 340 gram ya untuk satu kalengnya. Kemudian ada gula halus, ada susu bubuk, kuning telur, dan tadi ada tepung terigu kunci biru atau protein rendah. Nah, untuk selainnya di sini aku udah bikin dan juga aku udah bulatin satu persatu, dan untuk resep dan videonya teman-teman bisa cek linknya di kolom deskripsi ataupun di beranda video aku. Nah, yang pertama ini kita memasukkan gula halus dan juga butter. Kalian boleh aduk dengan spatula atau boleh dikocok dengan menggunakan mixer pakai kecepatan yang paling rendah. Ini sebentar aja sampai gula halusnya larut ya teman-teman. Jadi kira-kira kocoknya kurang dari 1 menit ya, jangan terlalu lama. Nah, kalau sudah, kemudian kita masukkan kuning telur di sini. Karena aku pakai butter, aku pakainya 3 butir kuning telur aja. Nah, lalu ini kita kocok lagi atau aduk lagi cukup sampai kuning telurnya tercampur merata dengan butter dan juga gula halus. Nah, setelah itu kita matikan mixernya. Lalu kita masukkan susu bubuk ke dalam adonan butter dan juga kuning telur, dan ini kita aduk sampai tercampur merata. Kemudian setelah tercampur merata, ini aku memasukkan tepung terigu. Nah, tepung terigunya ini jangan kalian masukkan semuanya atau sekaligus ya teman-teman. Jadi ini kita masukin tepung terigunya secara bertahap sambil kita aduk, dan ini kita pastikan adonannya harus diaduk perlahan dan sampai adonannya ini tidak menempel di tangan ya teman-teman. Nah, supaya lebih memudahkan, ini kita aduk aja pakai tangan, dan kalian aduknya ini perlahan, jangan diuleni supaya gluten dari tepung terigunya itu tidak terbentuk ya teman-teman. Jadi ini kita aduk perlahan aja, kita aduk asal aja sampai terigunya tercampur merata dengan adonan butter dan juga kuning telur. Nah, ini sudah hampir selesai ya teman-teman. Jadi adonannya ini sudah tidak menempel lagi di telapak tangan pada saat kita pegang. Nah, kalau adonan kulit nastar sudah selesai, kemudian kita ambil 1 sendok teh, dan ini kita campurkan ke dalam 4 butir kuning telur yang sebelumnya udah aku campur dengan 1 sendok teh susu kental manis. Jadi ini adalah resep olesan untuk permukaan nastar ya teman-teman. Nah, setelah kita aduk kemudian disaring supaya tidak ada gumpalan dari adonan kulit nastar, dan ini kita saring sampai bersih ya teman-teman. Jadi kalau kalian tidak mau pakai resep yang ini, kalian bisa pakai kuning telur dan juga susu kental manis dan sedikit minyak sayur. Nah, ini kita aduk lagi. Kalau sudah, ini kita sisihkan dulu. Nah, di sini aku juga udah siapkan loyang 2 buah yang aku alasi dengan baking paper. Kemudian untuk nastarnya ini kalian boleh takar dengan menggunakan sendok takar seperti ini. Jadi ini aku pakai sendok takar yang 7,5 ml. Jadi kalian sesuaikan aja untuk ukuran nastarnya ya teman-teman. Karena ini aku isian selainya lumayan besar, jadi aku pakai kulitnya juga yang agak tebal ya teman-teman, supaya pada saat nanti kita panggang nastarnya ini tidak mudah retak karena isiannya terlalu besar. Nah, ini mau kita bulatkan dan kita isi dengan selai, kemudian disusun di atas loyang. Nah, ini kita selesaikan sampai adonan nastarnya habis ya teman-teman.
Nah, kalau nastarnya ini sudah selesai, kita bikin semua. Ini mau kita panggang. Nah, untuk ovennya udah aku panaskan sebelumnya. Suhunya aku pakai yang 130 derajat. Jadi ini kita panggangnya perlahan ya teman-teman, supaya nastarnya ini bisa matang merata dan juga tidak terkena suhu yang terlalu panas, sehingga mengakibatkan nastarnya pada saat dipanggang itu akan retak. Jadi ini kita harus pakai suhu yang rendah untuk memanggang nastar. Nah, ini disesuaikan aja dengan oven yang teman-teman pakai, lama memanggangnya dan juga suhunya. Jadi beda oven biasanya beda juga suhunya ya teman-teman. Nah, untuk oven gas yang aku pakai, ini aku pakai api yang paling kecil ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau sudah kira-kira matang, ini biasanya kalau aku bikin nastar ya teman-teman, ini aku panggangnya sampai benar-benar matang. Kemudian aku dinginkan, baru setelah itu dioles dengan kuning telur. Jadi pada saat kita panggang, setelah dioles dengan kuning telur, nastarnya itu tidak akan mengembang kembali ya teman-teman. Jadi kuning telur yang kita oles itu tidak akan retak. Nah, untuk mengoles kuning telur harus tunggu nastarnya benar-benar dingin supaya olesannya juga bagus, tidak ada dari adonan nastar ataupun permukaan nastar yang terkelupas ya teman-teman. Jadi ini harus kita tunggu sampai benar-benar dingin. Nah, jadi untuk olesan kuning telurnya ini ya teman-teman, aku olesnya 1 kali aja. Cuman untuk hasil yang lebih cantik, lebih bagus, kalian bisa olesnya 2 kali. Nah, setelah nastar sudah kita oles dengan kuning telur, kemudian dipanggang kembali. Ini kita panggang sampai kuning telurnya matang dan warna kuning telurnya itu berubah menjadi kuning kecoklatan. Nah, untuk apinya harus kalian perhatikan ya teman-teman, harus pakai api yang benar-benar kecil. Jadi ini kita panggangnya perlahan sampai warnanya itu berubah. Nah, kalau sudah ini kita keluarkan dari oven. Nah, teman-teman bisa lihat nanti hasilnya tidak ada yang retak ya teman-teman. Mungkin kalau ada pun hanya 1-2 buah dari nastar, tidak semuanya. Jadi kalian harus perhatikan api oven ya saat membuat nastar. Nah, teman-teman, ini nastarnya udah aku masukin dalam toples. Jadi untuk satu toplesnya ini beratnya 630 gram dan ini adalah sisa dari nastarnya. Nah, untuk satu resep ini menghasilkan 1,6 kilo nastar dan kurang lebih 105 buah nastar ya teman-teman. Jadi ini lumayan buat kalian yang pingin jualan nastar pada saat lebaran nanti. Oke, kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini. Semoga kalian suka dan sampai berjumpa kembali di video aku yang berikutnya.